Part pertama. Nasha Almira, seorang gadis lulusan Fakultas Kedokteran yang terpaksa menikah dengan seorang duda kaya yang ditinggal mati oleh istri pertamanya. Nasha menerima pernikahannya karena wasiat ayahnya yang meninggal dunia 1 hari sebelum Nasha wisuda. Sungguh sakit rasanya bagi seorang sarjana yang ingin dihadiri oleh ayahnya pada hari wisuda. Setelah wisuda pun, Nasha masih harus menerima kepahitan yang melanda hidupnya, yaitu menikah dengan seorang pria yang sama sekali tidak dikenalinya. Gaun putih mewah yang Nasha pakai sudah berganti dengan baju tidur pink kesayangan Nasha. Gadis itu segera keluar dari ruangan walk-in close dan terkejut melihat Aksa yang bertelanjang dada. Sontak Nasha menjerit sambil menutup matanya dengan telapak tangannya. "Saya suami kamu, kenapa harus tutup mata?" Aksa tampak terkekeh sambil mengeratkan handuk yang melilit pinggangnya karena dia baru saja selesai mandi. "Om, saya masih kecil, jangan mesum depan saya," sahut Nasha sambil mengintip dari celah jemari mungilnya. Dia terpengarah melihat tubuh atletis Aksa yang gagah dan six-pack. Seorang duda muda yang tampan, pengusaha sukses dan rajin olahraga, kenapa harus jadi suami gadis lugu seperti Nasha? "Memang saya setua itu. Sampai dipanggil om segala, saya masih 28 tahun. Keke Aksa sambil berjalan ke arah Nasha yang masih enggan membuka telapak tangan dari matanya yang diam-diam mencuri pandang pada Aksa yang sangat tampan. "Saya masih 21 tahun, Om. Masih kecil dan Om jangan berbuat mesum," balas Nasha sambil mundur sampai mentok ke pintu ruangan walk-in close. Aksa terpaksa berhenti di depan Nasha sambil mengulum senyum karena Nasha sangat menggemaskan sekali. "Gil banget kamu dasar anak kecil," katanya sambil membuka kenop pintu hingga pintu terbuka dan Nasha nyaris terjengkang ke belakang. Namun tangan kekar Aksa menarik pinggang Nasha sehingga tubuh mereka saling bersentuhan erat. Nasha membulatkan matanya ketika wajahnya menempel di dada bidang suaminya yang harum khas sabun mandi andalannya. Aksa juga merasa kaget sendiri, dia menunduk menatap mata Nasha yang juga menatapnya dengan terkejut. Tiba-tiba terdengar deru nafas bersahutan dan detak jantung mereka yang berpacu lebih cepat. Nasha baru merasakan dag-dig-dag seperti ini untuk yang pertama kalinya didekap oleh seorang laki-laki. Bahkan dia heran karena jelas mendengar detak jantung Aksa yang juga tak karuan. "Maaf, saya mau berpakaian," ucap Aksa gugup. Dengan cepat, Nasha melepaskan diri dari dekapan Aksa dan segera berlari keluar dari kamar. Sedangkan Aksa masuk ke ruang walk-in close sambil memegang dadanya yang masih berdegup kencang. "Perasaan apa ini? Kok baru gue rasain, sebelumnya gak ada cewek yang bikin gue kayak gini?" Gumamnya sambil mematung di depan lemari pakaian. Jika sebelumnya tidak ada yang membuat Aksa seperti itu, maka bagaimana dengan mendiang istrinya Aksa? Kembali pada gadis lugu yang tidak pernah berpengalaman punya hubungan dengan laki-laki kecuali hubungan seorang ayah dan anak. Nasha jingkrak-jingkrak seperti anak kecil yang dibelikan es krim oleh ayahnya. Pipinya yang putih kini tampak merah bersemu. Aksa sialan. Kenapa dia ganteng banget? Udah tua bukannya keriput malah makin ganteng. Jantung gue nih, meleleh. Tidak. Jerit Nasha histeris di ruang TV. Gadis itu berhenti jingkrak-jingkrak dan memilih duduk di sofa untuk menenangkan perasaannya. "Ingat Nasha, lo gak boleh bucin sama om sialan itu. Oke, skip." Gumamnya seolah berbicara pada dirinya sendiri. Nasha memejamkan matanya sambil bersandar di sofa dan mengelus dadanya yang masih berdetak dahsyat karena ingat kejadian saat Aksa menarik tubuhnya yang nyaris jatuh.